Ya hortikultura secara makronya, tapi mungkin ada orang yang bilang itu sayur, ada bilang juga buah. Itu sih tergantung daripada biasanya pembeli bilangnya sayur dipakai karena di Indonesia kebetulan dipakai buat sayur semua, jadi mungkin cenderung sayur. Cuman kalau di Jepang sudah dibilang fruits karena manis ya. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Perkenalkan saya Diki, saya kebetulan pemimpin dari Koperasi Royal Monozukuri atau Yarumori. Kita memiliki farm atau kebun di Indonesia itu di Tapos, Depok, Jawa Barat yang dekat dengan Jakarta. Ya, seperti kita lihat di sini sekarang kita sedang membangun. Jadi climate engineering, bagaimana kita di Depok yang suhunya cukup panas, tapi kita menumbuhkan tanaman tomat hortikultur ini yang kultivarnya atau variannya dari Jepang. Itu adalah Momotaro ya, Momotaro tomat, dan kebetulan kita bekerja sama dengan Japan Premium Vegetable dan juga dengan National Agriculture Research Jepang. Ya. Nah, di sini kita menggunakan istilah tadi yang disebut smart farming dan precision farming. Karena smart farming itu nanti kita bisa ngolek data pertumbuhan dari tanaman ini sendiri, dan di precision farming kita menggunakan pemberian nutrisi dan lain-lain sangat presisi. Jadi CCTV sebenarnya alat bantu kita untuk memonitoring semua pertumbuhan dan kegiatan yang ada di greenhouse ini. Di greenhouse ini, jadi kita bisa menilai, kita sambungkan ke komputer kita bisa menganalisa setiap pergerakan yang ada di tanaman itu sendiri. Dan kita bisa menentukan keputusan apa untuk teman-teman yang di lapangan melakukan mitigasi risiko atau dalam pemanenan. Sebenarnya itu mungkin lebih terkenalnya AI di sini. AI. Jadi kita punya database sendiri untuk dibantulah. Tapi tentunya dari tim ahli kita juga menentukan itu selain AI sebagai alat bantu untuk memonitoringnya menggunakan kamera yang ada di sini. CCTV kita bukan CCTV ya, kamera ya. Oh iya, kamera. Kamera kita di sini ada 40 titik di luasan ini greenhouse yang 600 meter persegi dengan memonitoring ada suhu, pertumbuhan, suhu tadi sudah, udara juga, dan jumlah nanti ke jumlah yang akan dipanen. Berapa di setiap batang ini menghasilkan bunga sampai ke buah. Kira-kira.
Kalau komputerisasi itu sebagai alat bantu kita, tapi the real pekerjaannya adalah teman-teman atau siswa-siswa kita yang di lapangan ini melakukan polinasi ataupun penyetekan di setiap daun atau di sisi daun, ketiak daun, yang itu tidak bisa dikerjakan oleh komputer, dikerjakan tetap oleh manusia. Jadi alat-alat bantu, mungkin smart disebutnya, presisi, itu hanya alat bantu mempermudah kita untuk mengkombinasi antara pekerjaan manusia lebih singkat, lebih presisi. Tomat Momotaro, karena tomat Momotaro punya keunikan sendiri. Keunikannya itu adalah fruity dia. Dia mungkin tingkat kemanisannya atau Brix di pertanian itu sekitar 10 gitu, sekitar 10. Cuman saat ini kita masih di 6. Kita mau achieve lagi sampai target ke 10, dan kulitnya sangat tipis, sangat enak untuk dimakan di premium restoran atau sebagai jus juga sangat creamy. Nah itu juga, dan konten dari vitamin C-nya juga bagus, balance juga bagus, dagingnya juga lembut, kira-kira begitu. Mungkin ya hortikultura secara makronya, tapi mungkin ada orang yang bilang itu sayur, ada bilang juga buah. Itu sih tergantung daripada biasanya pembeli bilangnya sayur dipakai, karena di Indonesia kebetulan dipakai buat sayur semua, jadi mungkin cenderung sayur. Cuman kalau di Jepang sudah dibilang fruits karena manis ya. Kita tertarik di pertanian, di pertanian, tidak hanya di tomatnya saja. Kita juga nanti ke depan juga di sini kita akan coba membudidayakan stroberi atau ichigo di Jepang ya, dengan kultivar dari Jepang. Jadi kita kolaborasi dengan mereka akan kasih bibit atau know-how-nya itu dengan di suhu yang cukup panas, tapi dengan greenhouse kita bisa mendinginkan suhu di sini, kayak mungkin terasa sekarang lebih sejuk ya karena kita ada mist systemnya juga yang diatur oleh komputer timingnya, dan ada juga pendingin di saat malam atau siang kita menggunakan ventilasi kipas biasa untuk memasukkan udara. Jadi saya mulai ini semenjak mungkin 15 tahun lalu dengan berbagai macam lika-liku ya, karena tertarik, karena penting pertanian di Indonesia itu kita bangun tidak hanya untuk smart farming atau precision farming, tapi yang penting saya juga pengen fundamental pertanian itu apa, paradigma pertanian itu apa. Tidak pertanian itu kotor, yes pertanian itu kotor, pertanian bekerja dengan pupuk, dengan kotoran, tapi dengan kotoran itu semua kita bisa menghasilkan produk yang bagus. Produk di situ bisa menghidupkan keluarga, bisa menghidupkan lingkungan segala macam. Nah itu penting buat masyarakat untuk konsumsi makanan yang sehat. Sangat setuju sekali, good food. Kalau kita makan kualitas tanamannya hasilnya yang bagus, kita akan jadi kayak tanaman, nutrisinya jelek, dia akan mati. Hasilnya tidak baik, tidak panen dengan jumlah yang besar. Manusia sama. Begitu kita asupannya, nutrisinya jelek, akan jadi kurus, lemes, malas. Nah itu juga sangat berpengaruh ya, dan sangat setuju dengan good food, good mood. Kalau Momotaro pada umumnya kalau di budidaya di luar greenhouse itu 90 hari. Cuman kita ada beberapa metodologi yang seperti pembibitan kita di ruang khusus dan baru transplantasi di greenhouse mungkin sekitar 70 hari kalau di kita. Pangkas waktu panen. Nah itu juga kita terus mencoba itu tidak dengan merubah sunatullahnya, tidak merubah sunatullah, cuman bagaimana mempresisikan pertumbuhannya gitu. Kita hanya sekedar menggunakan
kelapa, serat kelapa atau kokopit, dan beberapa sedikit dengan pit moss atau moss lumut ya, dan arang sekam sebagai media arang sekam bakar ya. Itu saja, kita tidak menggunakan tanah kering, tapi menggunakan kokopit, pit moss dan arang sekam. Jadi kalau porosisasikan dengan arang sekam dan segala macam itu, semua tanaman memerlukan itu. Dia memerlukan oksigen. Akar tuh memerlukan oksigen untuk dia menyerap nutrisi. Dan kita menggunakan drip watering system dan drip di pemupukan segala macam ini agar lebih presisi. Jadi di setiap akarnya itu kita memberi nutrisi itu lebih dekat dengan akarnya. Jadi mereka akan tumbuhnya kalau kita lihat kan sama semua rata. Nah kita menggunakan itu agar lebih hasilnya bisa kita prediksi gitu. Dan imunitas tanamannya juga lebih kuat dibandingkan kita tanam di luar yang sangat berat ya, dengan alam yang berbeda-beda. Apalagi ini kita menggunakan Momotaro ini kan butuh sebenarnya 18 sampai 28 rata-rata. Kalau tomat sebenarnya sayur atau produk pertanian lainnya yang mungkin kita lihat di media dibuang-buang, memang terjadi hal seperti itu. Mungkin di situ ya kayak mungkin cabai lah, beras lah, segala macam, ada yang kadang-kadang kekurangan, kadang-kadang kelebihan. Mungkin itu sebenarnya strategi penanaman. Dalam hal ini kita tomat, kita tidak akan menyerang tomat sayur. Kita mengincar ke pasar supermarket, mungkin pasar supermarket yang butuh, atau horeca, hotel, restoran, itu untuk mengkonsumsi tomat yang berkualiti, karena beberapa restoran juga memerlukan tomat yang kualitasnya manis, lezat kayak gitu, dan tidak menggunakan kimia yang berlebihan. Kita tidak organik, tapi kita menjalankan safety dan sehat, halal dan thayyib lah gampangnya. Halal dan thayyib itu yang kita lakukan supaya deliver ke end user. Kita juga bertanggung jawab tidak membawa hal-hal material yang membahayakan bagi tubuh pasien. Yang penting sebelum kita loncat ke smart farming atau precision farming, kita harus memahami dulu fundamental pertanian itu apa. Karena kalau kita langsung loncat gitu, karena smart farming butuh kapital yang sangat menguras. Tapi dengan lahan yang sempit pun kita bisa melakukan pertanian dengan yield yang sama, lebih kecil, tapi bisa menghasilkan sama dengan yang luasan besar gitu. Tapi yang paling penting adalah dasar-dasar pertanian kita harus kuasai, karena alat-alat ini semua sebenarnya alat bantu. Ibaratnya kayak contoh, kita dulu pakai cangkul bikin bedengan, sekarang ada traktor. Di luasan besar ada mesin bajak mesin, dulu pakai sapi di sawah, sekarang ada traktor. Seperti itu. Jadi nanti berkembang ke era digitalisasi, ya kita dipermudah lagi. Tapi yang paling penting adalah dasar-dasar pertanian itu sendiri kita pahami, sehingga kita tahu apa yang diperlukan, apa yang kita butuhkan dalam mengelola tomat dalam hal ini atau di tanaman lain, sehingga tidak habis uang hanya untuk keren-kerenan. Bukan itu intinya. Tapi intinya adalah dasar pertanian. Ayo anak muda, kita bangun semua dasar-dasar pertanian itu kita kuasai. Saya yakin dan pasti orang-orang tua dulu, petani-petani zaman dulu menghidupi sampai sekarang ada Indonesia ini dari makanan itu. Dan itu disebut sukses, bukan hasil yang kita capai. Kita menjadi petani sukses, hitungannya apa gitu kan. Tapi gimana kita meniti kesuksesan itu sendiri, menanjak itu sendiri, yang kita kalau di sini itu kesuksesan itu sendiri. Hasilnya yang menentukan ya Tuhan, Allah, sebagai pencipta. Kita rezeki sudah ada masing-masing, yang penting meniti itu. Tantangan-tantangan, semua bidang ada tantangan. Nah itu jangan takut kalau nyemplung ke petani, enaknya macam-macam. Kerjanya, waktunya bisa kita atur, ya kan? Tapi tentu tidak sembarangan atur, dan kita bisa bekerja sampai tua, tidak ada pensiun. Dan ilmu pertanian terus berkembang.
Tidak ada yang hebat dalam satu orang pertanian apa segala macam, tapi terus adopt dari semua keilmuan. Karena di pertanian itu semua keilmuan diserap. Ada sosial, ada ekonomi, ada matematika, ada biologi, ada fisika, ada geografi. Semua keilmuan bersatu dalam pertanian. Jadi semangat anak muda semua untuk berlomba-lomba menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dengan kuantitas tinggi. Nah itu yang membuat pertanian di Indonesia lebih gemah ripah. Kalau kita untuk apa? Hanya untuk semua orang pasti pengen kaya dalam materi, tapi di pertanian kita numbuhin satu batang ini, kita senang rasanya. Kita lihat apa, kok bisa tumbuh gitu kan? Kita dapat uang dari sini gitu kan? Berarti kita harus rawat dengan cantik gitu. Nah itu juga apa namanya yang menjadi dasar kita suka dengan tanaman. Mungkin di koperasi kita mengelola itu ibaratnya apa? Budidaya. Budidaya itu adalah apa namanya? Budi itu adalah apa namanya? Rasa kita. Daya itu adalah fisik kita untuk melakukan semua kegiatan. Artinya dari kesenangan itu akan mendapat hasil yang menjanjikan itu. Betul. Semua itu menjanjikan selama kita komitmen, fokus, tidak ada jalan semulus jalan tol, tanjakan, semakin nanjak kan semakin enak. Ya kan, semakin nanjak, ngelihat ke bawahnya semakin luas. Kalau kita takut nanjak, ya duduk aja di rumah, jadi orang sakit di rumah sakit. Thank you very much. My name is Yukinori Matsumoto, working for Japan Premium Vegetable Company in Japan. And our company is established in 2022. And so we have 2 years history. It's very short. However, our technology is based on the Japanese agriculture and also electronics and also the material sensing. All technology are integrated in one. This greenhouse. This greenhouse is specialized for provide, for example, Indonesian people to have a very nice taste, fresh, good for health, such as tomato and also strawberries. Okay, but the tomato strawberry is not. They don't like the hot and humid climate. And so it's not easy to cultivate such kind of product in Indonesia. So what we can provide a solution is to control the environment. Very good for the tomato and the strawberry. Okay. Specifically for Japanese variety like Momotaro or other very nice strawberry in Japan. Okay. Actually, our technology is based on the Japanese agricultural technologies. Okay, and in Japan, tomato and strawberry is I think the top 2 big markets. Yes, I'm sorry, the chili market is really tiny in Japan. So this is highly related to the Japanese technology for agriculture is very good for tomato and strawberry. Okay. So that's the one reason. Our basic technology is Japanese agricultural technology. And the second reason is that tomato is, I think they are very good for health. And for example, the one ingredient of a tomato is, we call it lycopene. It's very good for the keep their health. And Kyoto University already reported the good effect for health for the tomato in 2017. And in Japan, we have a big boom for tomato consumption. So we want to deliver the same good food for health in the Indonesian people. So that we choose tomato. And I think this is the first step. Yes.
Okay, this is another very quite important point. Okay, and probably Japanese technology understand automation, mass production of electronics consumable products. And for the agriculture, also we want to apply the Japanese such kind of the automation technology. However, I think the half of the the important technology is automation, but still the other half remains for the human work. Okay, so we can control the environmental situation like temperature, humidity, or sunlight control, and so on, like this equipment. But tomato requires very detailed treatment, like pick up some unnecessary steam, and also the apply some pollination material, for example. And so such kind of the very well treated the protocol is also another key to how to make the very nice, great taste, and also a huge yield of the tomato. So we need both the combination of the human factor and also the technology factor. And this solution is a combination of that.